Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lintas Riandi Ramadan dari kelas 12 3A 39 dengan NIM 122015012. Saya akan menjelaskan tentang pengurangan kesenjangan tentang tugas faktor building saya, yaitu tentang pengurangan kesenjangan dengan isu kepunahan bahasa atau isunya bahasa. Ya, itu sebelum itu kita lanjut dulu. Pengurangan kesenjangan. Apa sih itu pengurangan kesenjangan? Pengurangan kesenjangan itu adalah salah satu dari goal atau tujuan ke-10 dari tujuan pengembangan berkelanjutan dalam kurung TPB, atau biasa kita kenal atau bisa disebut sebagai SDGs, yang memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam dan antar negara. Nah, apa aja sih tujuannya dalam kesenjangan ini atau targetnya? Yaitu pertama, pemenuhan wirausaha baru yang mandiri. Kedua adalah peningkatan kapasitas dan akses usaha untuk rumah tangga miskin. Tiga adalah meningkatkan peluang kesempatan kerja. Keempat adalah pemenuhan ketercangkupan pangan dan gizi masyarakat. 5 adalah pemenuhan perlindungan sosial. 6 ada peningkatan pendudukan berakses air bersih layak. 7 adalah peningkatan pendudukan berakses energi. 8 adalah penyediakan tempat tinggal yang layak untuk masyarakat penghasilan rendah, ya. Tapi lebih tepatnya prioritasnya. Ke-9 adalah memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangan budaya di kawasan cagar budaya. Ke-10 ada upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Ke-11 ada upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM terhadap perempuan, terutama kekerasan terhadap perempuan, ya. Nah, dari semua target yang ada, saya mengambil target yaitu memperkuat lembaga pelestarian budaya. Salah satunya adalah bahasa. Dan kita lanjut ke dalam artikelnya. Mungkin nggak semua artikel saya masukkan, cuman saya akan ngambil yang penting aja, ya. Pertama, itu adalah bukan pertama. Artikel ini adalah tentang kepunahan dengan judul keterancaman bahasa daerah yang hampir punah. Indonesia itu sebenarnya terkenal dengan bahasanya, karena Indonesia itu terkenal keanekaragaman suku, bangsa, dan bahasa. Salah satunya bahasa. Walaupun begitu, Indonesia tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, atau bisa disebut sebagai bahasa komunikasi antar suku dan bangsa. Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah atau bahasa ibu, ya. Indonesia itu memiliki 718 bahasa daerah, dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi untuk negara itu sendiri. Meskipun begitu, Indonesia bukan bahasa ibu, walaupun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia. Nah, cuman akhir-akhir ini sekitar akhir tahun 2019 atau saya lupa 2018 lah, saya lupa, sekitar segitu, Indonesia mengalami kepunahan bahasa, ya. Sebagian besar itu berasal dari Indonesia bagian timur, karena yang paling banyak itu adalah Maluku. Kalau nggak salah, saya baca beritanya seperti itu. Nah, di sini ada hidup bahasa daerah yang telah diambil atau didata oleh pengembangan lembaga, yaitu lembaga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sudah dicatat gitu kan. Dalam kajian vitalitas bahasa, badan bahasa,
Ada 8 bahasa yang punah, 5 bahasa yang krisis, 24 bahasa yang terancam punah, 12 bahasa yang mengalami kemunduran, 24 yang mungkin rentah. Rentah itu maksudnya adalah hampir punah, ya. Hampir. Walaupun stabil, kalian stabil tapi hampir punah, ya. Dan 21 aman. Itu yang tercatat dalam kajian tersebut. Saya tidak bisa menyebutkan apa saja 8 bahasa yang punah ini, cuman sebagian besar adalah Maluku. Nah, penyebab dari faktor kepunahan ini adalah pertama ada faktor globalisasi. Kedua ada kecilnya jumlah penutur. Maksudnya kecilnya jumlah penutur ini karena mungkin adalah faktor tua. Penuturnya udah tua itu ya. Udah lebih umur. Ketiga adalah kurangnya pengetahuan dalam bahasa daerah karena ya untuk sekarang ini agak kurangnya. Keempat adalah migrasi, ya migrasi. Kelima adalah faktor ekonomi. Keenam adalah bencana alam. Nah, untuk menangani dari semua faktor tersebut, ada beberapa cara untuk menangani kepunahan tersebut atau faktor dari kepunahan tersebut, yaitu adalah menerbitkan bacaan atau majalah dari bahasa daerah sendiri. Kedua adalah menyelenggarakan acara-acara yang dapat melestarikan bahasa daerah, seperti mungkin kayak talk show. Untuk sekarang ini mungkin kalian kita bisa melakukan streaming dengan talk show, atau ya seperti mungkin talk show atau collab dengan para penutur yang lain dan sebagainya. Terus ketiga lah mengajarkan bahasa daerah terhadap generasi muda, ya. Karena kalau tidak diajarkan terhadap generasi muda, maka mereka akan kehilangan identitasnya sendiri. Karena semua bahasa daerah ibu itu adalah sebagai identitas orang tersebut atau kita, ya, generasi kita, dari kita bahwasanya kita berasal dari situ. Dan tempat saya memakai bahasa itu, ya. Terus yang terakhir ada memulai pendidikan bahasa daerah sebagai muatan sekolah atau sebagai mata pelajarannya. Seperti contoh saya SD pernah mendapatkan pelajaran yang namanya bahasa Sunda, walaupun saya tidak mengerti. Saya pelajarin. Cuman kayak mungkin aing maung atau maung, pai macan atau aing saya dan sebagainya. Saya lupa. Nah, kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan adalah bahasa daerah adalah bahasa yang dimiliki oleh setiap daerah. Maka oleh itu Indonesia harus memperankan, karena bahasa daerah itu ada salah satu dari kekayaan Indonesia, dengan cara mengajarkan bahasa daerah kepada generasi muda yang akan sebagai identitasnya agar tidak dilupakan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.